Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mendes? Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Semoga kabar baik selalu menyertai sahabat aku ya, dimanapun berada. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Mendes taruh tentang hati dan jiwa di general reading ya. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Sebagai tema kali ini. Ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan kalian, sahabat aku semua. Ya, di sini Konda sudah siapkan 4 file. Masing-masing ada bunga warna pink, warna ungu, warna putih, dan warna orange ya. Sahabat bisa pilih. Ini bunga hanya sebagai pembeda aja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti. Sahabat bisa pilih ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memohon jawaban yang terbaik untuk hubungan kalian. Oke, silahkan dipilih, dimulai dari sekarang ya, silahkan. Oke, kita mulai untuk file yang pertama. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu ya. Ini adalah general reading ya, jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini ya. Tergantung dari vibrasi kalian, energi vibrasi kalian resonan tidaknya ya. Oke, kita akan mulai dari file yang pertama. Ada bunga warna pink ya, sebagai pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu nanti. Oke, Ganda akan tebar kartunya. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Ada cinta, saling mencintai, saling menyayangi, saling melengkapi, dan saling memotivasi. Dua insan yang berbeda jenis. Tidak ada keputusan, tidak mengambil sebuah kesimpulan. Dia tidak merasakan lelah, sekalipun hubungan ini sudah diwarnai dengan salah paham, beda prinsip, perbedaan argumen, tapi tidak mempengaruhi. Karena yang diinginkan dari hubungan ini dari si dia adalah keberhasilan. Klarifikasinya ada The Emperor ya, ada masa lalu atau meninggalkan masa lalu, dan ada berbagi kasih ya. Itu mulai dari di awal pemikiran dan berbagi kasih ya. Tidak ada keputusan apapun di sini ya, dimana dia tidak ingin lagi untuk berbagi kasih dengan orang masa lalu. Artinya cintanya hanya untuk kamu, sekalipun kadang-kadang terjadi salah paham di antara kalian berdua dan saling beda prinsip, tetapi dia memang kalian memang udah saling bisa melengkapi satu sama lain, saling memotivasi dan saling mengontrol di mana saatnya kita berbeda pendapat dan di mana saatnya kita harus saling memotivasi dan saling berbagi kasih sayang ya. Dia sudah tidak ingin lagi menghubungi orang masa lalu. Jadi kamu gak usah curiga, gak usah mempertanyakan tentang orang masa lalu. Semua sudah dia pikirkan, tidak akan terjadi yang namanya berbagi kasih, karena memang dia sudah tertuju pada kamu gitu ya. Kalau kamu posesif ya, masih memikirkan ketakutan kalau si dia masih akan balikan dengan orang masa lalu, di file pertama tidak ada seperti itu. Walaupun memang kadang-kadang dia tidak bisa melupakan orang masa lalu, bukan karena dia nggak bisa melupakan, tapi luka atau peristiwa yang membuat mereka itu terpisah itu karena itu yang selalu teringat di maskulin. Karena apa? Kayak menimbulkan semacam traumatik ya. Dia sudah tidak lagi untuk memikirkan orang masa lalu. Sudah cukup dengan kamu, sudah cukup dengan hubungan ini ya. Sekalipun memang ada warna, kadang pertengkaran, kadang salah paham, itu bagi dia adalah hal yang wajar, dan kalian bisa menyikapi dengan baik sehingga terbinalah yang namanya keharmonisan hubungan ya. Di file yang pertama memang sering terjadi pertengkaran, perbedaan, terutama karena adanya orang masa lalu.
ada yang salah satu di antara kalian yang posesif ya, ada rasa ketakutan si dia atau kamu pindah hati ke orang masa lalu atau masih akan balikan gitu, tapi tidak, di sini tidak akan terjadi. Karena apa? Sudah dia tetapkan dia mencintai kamu gitu, dan berusaha untuk memang meninggalkan orang masa lalu. Ada the emperor ya, dia sudah berusaha untuk mengontrol pikirannya ya, agar tidak terjadi yang namanya kesalahpahaman seperti itu ya. Oke. Jadi buat file yang pertama, jangan khawatir, jangan mempertanyakan tentang perasaan dia, terutama saat ini ya. Dia sangat mencintai kamu. Kita lihat di sini. Ini ada perwakilan dari perasaan di saat kartu Bar tentang menanyakan sebuah hubungan. Ya. Ada pertengkaran. Ini pertengkaran biasa, tetapi bisa segera diselesaikan. Karena apa? Hubungan ini tidak menginginkan pertengkaran sebetulnya, tapi di sini pertengkaran juga merupakan sebuah bumbu ya, bumbu. Kalau kita terlalu mulus-mulus itu justru kita harus curiga gitu loh. Hubungan gak ada berantemnya, rukun selalu, itu pasti ada yang saling menutupi, entah dia entah kamu yang menutupi sesuatu sehingga terlihat indah, tetapi nanti akan jadi bom waktu. Mending kalau ada permasalahan kita sampaikan, kita cari jalan keluar, itu yang terbaik. Jangan memakai topeng pura-pura setia, pura-pura cinta, tetapi endingnya tidak menikahi ya kan. Oke, berdasarkan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes ya. Gondes akan menggunakan the wet ampunnya Gondes ya. Pesan alam versi Gondes Mendes. Kita akan buka ya. Selesaikan masalah dengan cara dewasa. Di sini selalu terjadi masalah, tapi kalian bisa menyelesaikan masalah itu secara dewasa. Karena apa? Kalian ada yang namanya hubungan saling mencintai, saling memotivasi, dan saling melengkapi. Itulah sebuah unsur cinta ya, saling bisa saling mengerti, bisa saling melengkapi diantaranya ya kan, jujur, percaya, setia, dan saling melengkapi ya. Oke, Gondes akan ambil untuk pesan para malaikat penjaga kalian melalui ya Archangel Oracle card ya, Archangel Oracle card. Gondes akan shuffle. Satu pesan kita mendapatkan Moon Cycle ya, Moon Cycle. Kita akan maknai langsung aja ya. Moon Cycle ya, atau siklus bulan ya. Perhatikan bagaimana bulan mempengaruhi energi dan manifestasi kamu, dan manfaatkan siklus ini ya. Bulan adalah waktu yang tepat untuk melepaskan apapun yang kamu lakukan. Bulan baru adalah waktu untuk mewujudkan keinginan dan sifat atau niat ya. Dan malam sebelum bulan purnama adalah waktu yang optimal untuk menyembuhkan atau penyembuhan, dan untuk mengisi ulang instrumen penyembuhan seperti dan kristal. Luangkan waktu untuk melihat bulan dan memperhatikan bagaimana perasaan kamu terkait dengan siklusnya ya. Saat kamu menemukan hubungan ya bulan itu dengan vitalitas dan suasana hati Anda akan lebih terhubung dengan ilahi seperti ini ya.
setiap kamu terjadi masalah. Karena hubungan ini didasari oleh rasa sayang, rasa cinta, dan saling melengkapi, kamu akan selalu mendapatkan yang dinamakan sebuah ketenangan, ya, menemukan hubungan dengan vitalitas kamu, ya, dan akan terhubung selalu yang dinamakan dengan doa dan apapun itu. Dimanapun setiap kamu menemukan masalah, kalian akan bisa menyelesaikan, karena hubungan ini adalah waktu untuk mewujudkan saat kamu menerima moon cycle ini, ya. Ini untuk mewujudkan keinginan dan niat kamu, ya, seperti itu, ya. Seperti cahaya bulan, ya, kristal yang terkait dengan ini, ya, batu bulan, ya, di sini digambarkan dengan warna putih kebiruan, ya, seperti cahaya bulan purnama, ya, kristal yang terkait dengan kristal, ya, ini, ya, memiliki energi magis dan memelihara yang terkait dengannya. Kenakan atau pegang, ya, baru bulan kapanpun kamu ingin merasa dekat dengan malaikat penjaga kamu, ya. Dia akan merawat hubungan kamu dan energi pengasuhnya, ya, dan memberikan cintanya padamu. Sejatinya hubungan di file pertama ini adalah dilindungi oleh keilahian, dan ada namanya sinar bulan, ya, dimana di sini kamu akan menemukan sebuah hubungan yang indah, sebuah hubungan yang bisa saling memberi, saling melengkapi, dan selalu menemukan hubungan yang sesuai dengan suasana hati kamu, gitu, ya. Oke, jadi jangan pernah ada menutupin permasalahan. Kalau kalian, ya, ada masalah, sampaikan aja pada pasangan kamu. Karena apa? Hal itu justru akan lebih membuat kita itu menjadi diri kita sendiri, gitu. Dan cinta di file pertama disinari oleh sinar bulan purnama atau siklus bulan. Gunakan hubungan sebaik-baiknya, jangan melampaui batasan, itu yang pasti, ya. Oke. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Kalian saling mencintai seperti hal yang kamu rasakan, dia juga merasakan hal itu. Cuman bagaimana cara kamu mengelola atau merawat hubungan ini tergantung dari kalian, ya. Oke. File 1. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Masih bersama Kondens Ministar tentang hati dan jiwa, perasaan. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Di file yang kedua, ya. Ada bunga tapak dara warna ungu, ya. Tapak dara. Bunga tapak dara sendiri ini bermanfaat untuk leukemia, ya. Kita rebus beberapa bunga, ya, 5 biji atau 7 biji, kita rebus, kemudian kita ambil airnya setengah gelas, ya, kecil, kita minum. Untuk penderita leukemia, insya Allah dengan perantara bunga ini bisa paling tidak mengurangi, ya, seperti itu, ya. Oke, sekarang aku akan tebarkan kartunya. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Ada proses, ada menunggu dengan penuh kesabaran, ada galau, dan ada labil, ya, dan ada sebuah keinginan, sebuah ego, bisa dimaknai seperti itu juga. Okay. Di sini diklarifikasinya ada namanya pembuktian tentang sebuah kesedihan atau patah hati, dan sebuah healing atau penyembuhan atau modernisasi, dan ada penantian dengan penuh kesabaran, ya, dan pencarian cinta. Ada proses dalam hubungan ini, file kedua, ya. Ada penantian dengan galau, ya, dimana hubungan ini tidak stabil. Karena apa? Karena ada ego, masing-masing mempunyai ego yang sangat tinggi. Sekalipun kalian akan membuktikan, ya, bahwa dengan penantian ini kalian merasakan kesedihan, gitu loh. Kalian butuh healing dari hubungan ini, tapi tidak
tidak untuk saling terpisah, hanya jeda. Lakukan jeda hubungan ini ya, agar tidak terjadi yang namanya saling melukai karena ego ya. Jangan melarikan diri dari masalah atau mencari cinta lain ya. Sewajarnya dalam hubungan itu ada yang namanya salah paham atau yang disebut dengan beda prinsip ya. Tetapi diminta di sini turunkan ego kalian, jangan sampai merusak hubungan. Ada yang patah hati di antara kalian nanti, atau bahkan kedua-duanya ya. Kamu kita lihat dia ya, kamu ada ditaruh di singgasana hatinya ya. Tetapi hubungan ini kenapa labil? Karena ego kalian terlalu tinggi, saling gengsi mungkin, saling memaksakan kehendak, tidak bisa mengambil jalan tengah, selalu ingin menang sendiri. Sejatinya hubungan gak seperti itu ya. Hubungan itu harus saling percaya, saling setia, saling jujur, dan saling melengkapi. Di sini tidak terlihat. Yang ada sepertinya memang saling ego tinggi ya, terlalu tinggi. Kalian menjunjung tinggi ego yang membuat hubungan ini tidak stabil ya. Kalian jeda ya, boleh jeda, silakan jeda. Di sini bahkan memang sebagian ada yang sudah saling jeda ya. Dia masih menunggu kamu, seperti halnya kamu ya, diminta untuk menunggu dia. Saling introspeksi diri, jangan mengagungkan ego. Ego itu kalau untuk sebuah persahabatan atau hubungan apapun itu bisa menimbulkan yang dinamakan masalah. Pembuktian yang kalian lakukan di sini dengan terluka, dengan sedih, dengan mencoba untuk healing. Ada sebagian yang memang karena godaan diri ya, membuat kepercayaan agak jatuh. Karena ya itu kembali ke ego, tidak mau saling melengkapi, tidak mau saling bicara tentang kesalahan masing-masing atau merasa benar semuanya, membuat hubungan ini tidak stabil. Bahkan ada yang sebagian meninggalkan hubungan ini karena memang mungkin ya menyadari kalau ego kalian betul-betul tinggi, tidak bisa kompromi ya. Cobalah yang jeda, saling introspeksi, gunakan waktu. Saling meninggalkan gak apa-apa ya, baru memutuskan bagaimana sebaiknya hubungan. Jangan seperti di file 2 ini ya, membuktikan tentang kesetiaan, tentang sebuah cinta yang saling terluka. Di sini pokok masalahnya saling ego. Di sini saling menunggu, ada godaan diri juga, bahkan ada yang meninggalkan untuk mencari cinta lain atau meninggalkan masalah ini. Tidak gentle itu namanya ya. Hubungan kalian sebetulnya buat dia sendiri ya, buat dan di sana. Entah kamu tadi ya ini ya, menaruh hubungan ini di singgasana hatinya, sehingga di saat terjadi ketidakstabilan hubungan ini dia merasa galau ya. Kembali ke ego, tidak bisa bicara dengan baik untuk meminta saling terbuka gitu, nggak ada. Lakukan pertemuan, kalian bahas tentang hubungan kalian ya, paling tidak 4 mata. Harus dibawa kemana hubungan ini, seperti itu ya. Jangan meninggalkan hubungan seperti ini, saling meninggalkan, tetapi diam-diam kalian menanyakan tentang bagaimana perasaan dia. Ini perasaan file nomor 2, galau karena ego kalian ya, seperti itu. Gunakan shuffle untuk pesan buat file nomor 2 ya. Oke, gunakan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di The White Amponyago Kondes. Oke, terima kasih. Kondes akan buka ya. Ada pesan apa buat kamu? Kasih sayang ya. Kasih sayang kalau dijabarkan memang lebar ya, di mana di file 2 ini sudah rentan kasih sayang, saling mengedepankan ego. Apa maknanya?
Ya seperti ini, saling terluka, mencari cinta lain. Hubungan ini udah kacau balau. Harusnya kalian coba introspeksi diri, lebih mengerti tentang apa namanya hubungan, bertanya pada orang yang lebih paham, ya. Ego merusak segalanya. Selesaikan kalau ada masalah, jangan saling menghindar, ya. Oke. Kalau perlu, ya bertemu face to face atau empat mata, bicarakan, saling terbuka. Mau dibawa hubungan ini, mau dibawa kemana? Ego turunkan. Enak aja Des, ya memang seperti itu cara keluarnya. Kalau kamu masih mencintai dia, dia masih mencintai kamu, ego tinggi itu tidak akan ketemu. Gimana pun ego itu merusak hubungan, kecuali untuk mencapai suatu cita-cita yang cita-cita ya dalam tanda kutip positif ya. Ego pun boleh main, tetapi juga tidak boleh yang namanya karena ego terus merasa harus terus menyakiti orang lain, itu tidak boleh ya. Ego bisa bermanfaat, tapi taruh di mana tempat ya. Untuk sebuah hubungan, ego beda ya dengan prinsip. Ego lebih bisa menghancurkan hubungan, paham ya? Paham. Oke. Kemudian saya akan shuffle untuk pesan dari Archangel Oracle Card, pesan para malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif atau energi kebaikan untuk kalian. Ada peace, damai. Oke, kemudian saya akan maknai ya. Peace ya. Archangel Oracle Card, peace dimaknai sebagai perdamaian dari kebijaksanaan ya, kebebasan dari kemalaikatan atau penerimaan radikal. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Pikiran yang tenang, hati yang terpenuhi kebebasan dan keinginan dan kepuasan jiwa. Jalan menuju perdamaian adalah melalui penerimaan radikal. Segala sesuatu di dunia ya, di dunia kamu bertahan seperti yang seharusnya. Harmoni itu indah, bersenang senanglah ya. Ketika dua orang benar-benar selaras satu sama lain, mereka memiliki harmoni bawaan di antara mereka. Mereka seperti dua instrumen ya, yang di setel sempurna ya. Bermain bersama, kadang tidak mungkin untuk mengatakan siapa adalah siapa. Kedamaian adalah milikmu dan itu harus menjadi milikmu dan dinikmatin. Ini adalah salah satu saat ketika kamu mampu memiliki visi yang jelas tentang pekerjaan atau sebuah hubungan dan bagaimana kamu menciptakan kemakmuran atau perdamaian itu ya. Apapun yang kamu lakukan, terus lakukan ya itu. Kamu dipanggil oleh kehadiran ya untuk melangkah ke dalam kekuatan kamu menjadi saja sudah cukup, karena kamu berada dalam harmoni yang damai dengan roh dan itu terlihat dalam pekerjaan kamu ya, dimana hubungan itu harus ada perdamaian. Turunkan ego kamu. Sekarang adalah waktunya untuk ketenangan dan kesejahteraan, meskipun ya kondisi sementara gitu. Bahkan jika kamu ya ada nada di disonan gitu ya, misalkan dalam hidup kamu gitu ya, semua itu berarti kamu harus masuk ke dalam dan menyempurnakan instrumen itu. Maksudnya ada kesalahpahaman, ada keberbedaan prinsip, itu kamu harus masuk. Berarti kamu harus menyelaraskan bahwa hubungan ini harus diperbaiki. Temukan harmoni ya dalam diri kamu dan jangan melihat ke dunia luar untuk memberikan kepastian. Ini juga akan berlalu dan sekali lagi ya akan dipenuhi dengan musik yang indah.
Jadi di sini ya kedamaian dan kesempurnaan tidak saling terkait ya, tapi yang tentu saja akan bagus untuk memiliki semuanya dalam keselarasan yang sempurna ya, dapat sepenuhnya merangkul kehidupan yang damai. Tetapi mungkin ya mengetahui bahwa bukan itu cara kerjanya ya. Namanya selaras itu tidak harus sama, tapi paling tidak bisa berjalan bersama. Ibaratnya kayak sendal gitu, sepasang ya. Memang berjalan tidak harus bareng gitu ya, tapi paling tidak kalian menemukan sebuah kedamaian di mana kalian bisa berjalan menuju ke arah yang sama. Itu yang diminta oleh atau dipesankan oleh malaikat penjaga kalian atau energi positif atau energi kebaikan. Di file yang kedua yang kalian dapatkan adalah peace, sebuah kedamaian, di mana di sini di file 2 benar-benar dikuasai oleh ego yang membuat kalian saling terluka ya, saling meninggalkan. Tapi paling tidak ini untuk pemberitahuan, untuk pengetahuan kamu bahwa sebuah hubungan itu membutuhkan sebuah kedamaian dan keselarasan. Udah sudah sampaikan contohnya. Oke. File 2 semoga bisa menjadi pencerahan, menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu ya pasti ada hikmahnya, termasuk permasalahan di file nomor 2 ya. Oke. Tetap bersandar pada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa, kalian menjalani cinta ini untuk menjadi lebih baik. Oke. Ya, berdua. God bless you. Allah memberkatimu. Kalau kalian ingin personal reading silakan ya. Ada syarat yang harus kalian penuhin. Kalian bisa hubungin ke nomor WA yang tertera di video. Oke. God bless you. Berdua. Halo, masih bersama Goddess Minister tentang hati dan jiwa di general reading. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Ini adalah general reading ya. Jadi respon tidaknya tergantung dari vibrasi energi kalian, karena Goddess menarik secara general atau umum ya, dimana kalian mendapatkan atau menemukan video ini. Oke. Di file yang ketiga ada bunga warna putih. Goddess nggak tahu warna apa, bunga apa ini ya, agak belepotan dikit karena bingung ini bunga apa gitu. Goddess dapat petik dari tanaman Goddess yang di situ. Oke. Goddess akan taruh sini untuk pembeda saja, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu. Oke. Goddess akan tebar kartunya. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Kesesuaian hati ya, kamu adalah orang yang sesuai dengan hatinya dan dia mempunyai sebuah rencana. Ada Cancer di sini, ada The Chariot, ada energi Cancer. Dan ada King of Pentacles, sebuah kebahagiaan di mana dirasakan oleh si maskulin. Ya, di klarifikasinya ya, si dia memutuskan ya, mempunyai sebuah keputusan atau judgment tentang sebuah rasa cinta yang membuat dia tidak bisa tidur ya, tidak bisa tidur. Dan ada yang dinamakan Page of dan penawaran cinta. Bagaimana Des perasaan dia saat ini padaku? Seperti ini. Kamu adalah seseorang yang memang sesuai dengan keinginannya atau sesuai dengan hatinya atau level dia kamu itu. Level apa Des? Ya level. Oke. Ya, di mana dia mempunyai suatu kesabaran, sebuah kesetiaan. Itu rencana dia bekerja keras untuk mendapatkan hubungan ini untuk sebagai kebahagiaan buat dia. Itu yang dimau the Emperor atau si maskulin ini. Ya, di sini dia mempunyai rencana. Apa? Dia memutuskan ya. Dia mencintaimu. Kalian saling menyayangi. Kadang-kadang membuat dia itu tidak bisa tidur untuk menyampaikan perasaannya. Jadi kalian memang mungkin belum saling menyampaikan perasaannya. Ada sebagian yang seperti itu ya, ada yang sebagian seperti itu baru kayak macam PDKT atau lagi intens dalam komunikasi gitu, tetapi belum ada yang namanya penyampaian perasaan atau menembak atau tembak-tembak gitu ya. Tembak-tembak gitu, kayak
polisi gitu, tembak kamu tak tembak lodor gitu, iya kan. Terus ini membuat dia itu nggak bisa tidur gitu. Ini perasaan dia. Ini mewakili perasaan dari sebuah hubungan di mana kalau kita menebar kartu ada seperti ini yang mewakilinya. Dia nggak bisa tidur selama ini, selama bersama kamu atau selama mengenal kamu, di mana dia ingin menawarkan cinta ke kamu. Tetapi ada keraguan-keraguan di hati dia. Ya, ada keraguan. Oke enggak ya? Enggak ya. Aku sampaikan apa enggak ya? Tapi dia berani akan memberikan cinta itu kepadamu. Tetapi dia masih ragu-ragu. Kalian berdiri dengan orang yang lebih muda dari kamu. Ini sebagian seperti itu. Ya, tapi ada juga yang berhubungan dengan orang berdiri dengan sepantaran atau lebih tua. Tapi ini ada juga yang menawarkan cinta ke kamu, yang lagi PDKT juga ini, yang udah intens hubungan tapi belum ada kata-kata aku love you atau apapun itu, yang belum ada penyampaian perasaan, padahal kamu nunggu ditembak, nggak ditembak-tembak Endes. Ya, perlu proses. Tapi dia akan menawarkan cinta, tapi memang ada ragu-ragu, takut mungkin ya, takut ditolak atau takut kamunya nggak mau gitu, jadi kakak bertepuk sebelah tangan gitu. Itu yang dia ragukan, dia yang takutkan. Jadi dia kayak nggak mempercayai terhadap dirinya sendiri, nanti kalau cinta itu akan kamu terima. Padahal sini terlihat ada the lover. Ini perasaan kalian berdua saling menyukai, saling melengkapi, saling mencinta. Paling tidak ada rasa kasih sayang seperti itu ya. Di file yang pertama, bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Satu, dia sudah mulai, bukan mulai, memang begitu kenal kamu klik langsung cocok gitu, dan punya perasaan dia akan maju ke depan untuk mendapatkan kamu untuk sebuah tujuan kebahagiaan. Itu yang dia inginkan. Dia ini maskulin, usianya bisa di atas 30 tahun, tetapi ada juga sebagian yang memang usianya lebih muda dari kalian, 25 hingga 33 tahun ya. Dia mau menyampaikan keputusan perasaan ini dalam klarifikasinya itu. Dia sayang kamu. Ya, minimal ini belum disampaikan cinta tadi. Dia sayang kamu dan dia membuat dia itu kayak gelisah. Mau menyampaikannya. Ini ada yang lagi PDKT, tapi ada juga yang sudah terhubung tapi belum sempat komitmen. Karena apa? Masih ada keraguan seperti itu. Kalaupun sudah komitmen, masih ada keraguan, kayak belum puas gitu loh menyampaikan perasaanku tuh seperti ini loh sayang gitu, belum. Jadi masih ada ragu-ragu, tapi dia pasti akan menawarkan cinta ke kamu, maskulin ya gitu. Oke. Kiranya jelas ya. File 3 cukup ringan sih. Cuma penyampaian aja. Kamu siap nggak? Kalau siap ya kamu bilang kamu siap ditembak. Siap Des ya, persiapkan diri kamu ya. Sebelum menerima sebuah pernyataan perasaan dari lawan jenis, paling tidak kita harus mempertimbangkan, jangan sampai hubungan hanya dipermainkan, jangan sampai menyesal kemudian. Seseorang ya kalau sudah menjalin sebuah hubungan, apalagi percintaan, itu main hati kan, harus benar-benar difikirkan agar jangan yang disebut mempermainkan hubungan atau menyesal di kemudian hari. Itu akan melukai orang, selain diri kamu sendiri, orang yang di sana juga terluka. Berarti tidak, kamu minta waktu dong. Berapa? 1 jam. Bisa 1 jam berpikir ya, kita harus penjajakan dulu, paling tidak seperti itu, saling memahami dulu. Kalau jodoh tidak kemana ya kan, Allah punya 1000 cara, bahkan berjuta-juta cara untuk menyatukan kalau kalian memang layak bersatu gitu. Oke. Gunakan shuffle untuk pesan alam semesta versi Gondes di the white ampunya Gondes, amplop putih kecil-kecil versi Gondes. Semoga bisa membantu ya. Ada 2 pesannya. Gondes akan buka satu persatu. Selesaikan masalah dengan cara dewasa. Kalau kamu punya masalah
atau paling tidak kamu punya masalah sebelum menerima dia, selesaikan dulu. Jangan sampai menimbulkan masalah baru dalam hubungan. Kalau belum selesaikan dulu, baru kamu bisa respon yang baru gitu. Jangan cari ban serep, itu namanya belum selesai masalah satu kamu cari yang lain, itu namanya mencari masalah baru. Jangan mempermainkan hubungan. Gondes baru bicara, jangan mempermainkan hubungan. Kalau kamu sudah berani melangkah, kamu harus berani resikonya. Jangan suka apa namanya, orang Jawa bilang ya, orang Jawa bilang itu apa namanya, mencela-menceli. Mencela-menceli itu gini, sebentar sayang, sebentar enggak karena tergoda yang lain, ternyata dia seperti ini, akhirnya enggak usah lah, lanjut jauhin aja. Enggak boleh. Kalau kamu sudah punya keputusan, pas ya oke, aku siap dengan resikonya, seperti itu sampai titik akhir hubungan kalian ya. Kalau dia memang memutuskan, kamu kebenaran juga enggak klik ya. Sebetulnya cinta itu kan bukan buah yang harus dicoba sebelum beli, bukan. Jadi kamu harus penjajakan terlebih dahulu. Kamu harus arif dalam menyampaikan kalimat. Ya udahlah, kita saling berteman dulu, saling mencari mana celah kita yang harus dilengkapi. Kamu mau nggak terima kekurangan aku? Jangan kamu menawarkan kelebihan kamu. Semua orang kalau kelebihan mah nggak usah ditawar, pasti dicari, ya kan. Tapi kekurangan belum tentu dia bisa menerima. Lebih baik berteman, baru sambil berjalan waktu itu ya, baru kamu bisa mengambil keputusan, ya kan. Jangan mempermainkan hubungan. Sebentar nanti mau sama dia, sebentar mau berikan sama yang masa lalu, itu namanya mempermainkan hubungan. Tidak boleh, itu namanya melukai hati orang, mempermainkan orang ya. Oke, sekarang Gondes akan shuffle untuk Angelic Oracle Card, pesan alam semesta atau pesan malaikat penjaga kalian, atau dimaknai sebagai energi positif atau energi kebaikan melalui tebaran Archangel Oracle Card. Gondes akan shuffle ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk file yang kedua, langsung jatuh, terima kasih. File ketiga, bukan file 2 ya, maaf, file ketiga ada Claironexence ya, Claironexence. Gondes akan langsung mana aja agar kita tidak kesusahan, karena kita bukan orang yang fasih berbahasa Inggris, tapi Gondes mengambil sebuah jalan tengah agar langsung bisa dimaknai dan bisa dipahami. Oke. Claironexence ya, atau bisa dimaknai sebagai sejernih kristal ya, sejernih kristal. Oke, Gondes akan mulai ya. Claironexence. Perhatikan pikiran dan ide yang datang kepada kamu, karena doa-doa itu dijawab. Kalau kamu berdoa pasti akan dijawab oleh Sang Maha Kuasa melalui para malaikat atau energi positif ya. Kamu telah berdoa meminta jawaban, dan jawaban ini datang kepada kamu dalam bentuk pikiran berulang yang meminta ya kamu untuk mengambil langkah dan membuat perubahan yang sehat dalam hubungan ini ya. Jangan mengabaikan pikiran kamu atau mengabaikan pemikiran kamu, atau menganggapnya hanya sebuah mimpi atau pengetahuan umum ya. Pikiran kamu disetel ke frekuensi tinggi sekarang dan merupakan inspirasi yang dapat dipercaya ya, melalui tebaran Archangel Oracle Card, pesan para malaikat penjaga kalian. Di sini disampaikan ya, semua penemuan besar, bisnis baru dan ajaran berasal dari sumber kebijaksanaan universal ya, yang sama ya, termasuk hubungan. Kamu sedang memanfaatkan kebijaksanaan ilahi yaitu sekarang, dan penting untuk memperhatikan dan mencatat pikiran kamu, kemudian ya bertindaklah, baru bertindak berdasarkan kejawaban atas doa-doa kamu ya.
kamu di sini akan memutuskan sebuah hubungan diterima atau tidaknya. Kalau dia menawarkan cinta ke kamu, ini sebagai kita bicara tentang hubungan ya, kamu jangan tergesa-gesa ya. Di sini juga sudah dibilang jangan mempermainkan hubungan, karena segala sesuatu yang bentuknya hubungan atau menyangkut hati atau main hati, kamu harus berpikir dengan matang dan harus dipertimbangkan matang-matang, jangan sampai menyesal di kemudian. Kamu harus banyak mendekatkan diri, memohon bimbingan ilahi ya. Ya, jadi seperti itu. Dia ya cahaya Tuhan ya, cahaya Tuhan atau Allah ya. Dia dikenal karena kemampuannya untuk mencerahkan pikiran kita dengan inspirasi ilahi melalui para malaikat penjaga kalian atau energi positif ya. Kapanpun kamu membutuhkan jawaban atau wawasan hubungi dia ya. Hubungi Allah. Caranya bagaimana, Nes? Dengan berdoa, memohon bimbingannya, ya kan? Dengan kalau secara Islam ya, menjalankan sholat sunat tengah malam, sepertiga malam ya, seperti tahajud, seperti istihoroh, atau meminta petunjuk lah ya. Gitu. Kapanpun kamu membutuhkan jawaban atau wawasan, hubungi dia ya. Kamu akan tahu bahwa kamu memiliki pikiran atau ide berulang yang positif, penuh kasih dan membantu. Jika kamu membutuhkan fakta dengan tergesa-gesa ya, seperti saat ujian atau pertemuan penting ya, setelah kamu meminta bantuannya, jawabannya akan muncul di benak kamu dan percayai ya informasi yang dia berikan gitu. Lakukan ya, niat kamu itu sejernih kristal gitu, yang bening gitu, jadi kayak ketulusan gitu, memohon ya, akan diberikan jawaban-jawabannya. Perjelas ya tentang apa yang kamu inginkan kepada seseorang yang kamu pertanyakan di sini, dan fokus padanya, pada Allah dengan yakin dan tidak tergoyahkan. Kamu bermohon ya, mohon bimbingannya, pastilah ya. Setelah berdoa memohon bimbingannya, jadilah cukup berani untuk mengakui apa yang benar-benar kamu inginkan. Ketahuilah ya bahwa kamu bersama orang lain berhak mendapatkan sebuah kebaikan, yaitu sebuah sesuatu yang terbaik dari segala dan dalam segala hal ya, seperti itu. Agar kamu mendapatkan kelimpahan kebahagiaan, segala sesuatu sandarkan kepada Yang Maha Kuasa, bermohon pada Yang Maha Kuasa agar tidak sampai ataupun salah pilih ya, karena Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kamu ya kan. Jadi sebelum kamu mengiyakan sebuah tawaran, kamu harus berpikir dan berdoa gitu ya. Oke. Jadi bagaimana keinginan kamu akan diwujudkan melalui kreativitas Sang Pencipta, di mana di sini kamu akan selalu dipandu oleh keilahian, dipandu oleh bimbingan Allah, karena kamu menyerahkan hubungan ini atau sandarkan hubungan ini pada Allah, agar kamu tidak sampai menyesal di kemudian hari, karena ini adalah sebuah hubungan yang main hati. Oke, file 3 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran. Segala sesuatu untuk mengambil sebuah keputusan harus kamu pertimbangkan, dan kamu harus berdoa pastinya ya, memohon yang terbaik buat kamu, karena Allah itu zat yang maha tahu, yang maha mengerti kapan kamu membutuhkan dan kamu kapan akan diberikan, seperti itu ya. Oke, Vertika, God bless you. Maaf kalau banyak ngomong, aku hanya menyampaikan dan memperjelas. God bless you, Vertika. Bye. Halo, masih bersama Gones Minister tentang hati dan jiwa di bagaimana perasaan dia saat ini padamu. General reading ya. Ini adalah general reading, energi yang ditarik ada secara umum. Ya, jadi bisa tergantung dari vibrasi energi kalian ya, resonan atau tidaknya ya. Jadi mohon bijak untuk menyikapi readingan ini ya. Oke. Di file yang keempat, bagaimana perasaan dia saat ini padamu. Ada bunga warna orange ya, ini bunga alamanda ya. Oke. Bunga alamanda bisa bermanfaat untuk tuberkulosis ya, tuberkulosis atau yang di sini
yang masuk ke kategori batuk 100 hari. Caranya gimana? Cara minumnya, rebus dengan air 1 gelas, kemudian disaring ya, diminum. Insya Allah melalui bunga alamanda ya akan bisa membantu bukan menyembuhkan total, tapi membantu untuk mengurangi ya, karena batuk 100 hari itu sangat melelahkan ya, dan itu pasti dialami oleh setiap orang atau setiap manusia, sekalipun seumur hidup itu sekali, sepertinya seperti itu ya. Karena juga pernah TBC menakutkan waktu berkolosis itu ya, batuk 100 hari. Ini untuk batuk 100 hari, pernah mengalami 100 hari waktu masih kecil, kata orang tua, dan anak-anak Buddhis juga seperti itu. Kata orang tua zaman dahulu, batuk 100 hari itu akan dialami setiap manusia atau setiap insan ya. Jadi kalau kalian mengalami hal seperti ini, jangan takut, nanti akan sembuh setelah 100 hari gitu ya. Oke, karena saya akan tebar kartunya. Maaf tadi ada sisipan sedikit ya, kita harus berbagi ya kan. Iya deh, saya ngalami batuk lama loh deh, sampai 3 bulan ya. Kamu hitung kalau lebih dari 1 bulan gak sembuh, berarti kalian masuk ke batuk 100 hari. Itu bisa ya, seperti itu. Karena batuk sendiri normalnya itu maksimal itu 3 minggu maksimal. Kalau sampai 1 bulan itu berarti kalian lagi mengalami sebuah batuk 100 hari. Seperti halnya cacar ya, cacar air itu kan penyakit itu seumur hidup sekali. Kata orang tua Bunda masih mengikuti kata orang tua ya. Bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Ada pembelajaran tentang hidup ya, ada beban, ada penawaran cinta, ada berbagi kasih, oh gitu, ada patah hati. Pembelajaran hidup tentang sebuah hubungan di mana dialamin oleh si dia. Ini bisa vice versa, bisa energi kalian, bisa energi dia. Di mana si dia menawarkan cinta dengan yang lain, berbagi dengan cinta yang lain, yang menimbulkan sebuah patah hati. Kita bicara tentang dia patah hati karena mungkin kamu mau membagi cinta dengan yang lain. Makanya sekarang kamu bertanya bagaimana perasaan dia saat ini. Kamu merasa seperti itu enggak? Hanya kalian yang tahu, Bunda nggak tahu ya kan. Ada beban yang dia tanggung di sini tentang sebuah cinta yang dia tawarkan ke kamu, tetapi ya kamu ternyata selingkuh, membuat dia patah hati. Selingkuh ya deh ya. Six of Cup, berbagi kasih, cupnya dibagi-bagi. Dan dia jadikan ini sebuah pembelajaran hidup gitu. Kalian kenal di medsos ya. Ya, di medsos kalian kenal. Padahal ya, diklarifikasi, dia bahagia ya, dimana dia berani komitmen dengan kamu, tapi akhirnya dia kecewa ya. Kebahagiaannya hancur karena patah hati. File 4. Ada pengkhianat di hubungan ini ya. Gak mengkhianatin Des, aku tetap cinta dia tetap cinta aku, cuman aku perhatian juga dengan yang lain, sama aja. Cuma sahabat Des, bagi kamu sahabat, tapi di sini kasih sayang, cinta ya. Kamu awalnya ini ada yang sudah berkeluarga ya, udah punya pasangan, mengenal sebuah namanya media medsos gitu, media sosial gitu. Kenapa Anda ketawa? Gue udah membayangkan HP kalian baru gitu. Atau lagi mengenal HP gitu. Jadi agak kagok atau agak terkejut gitu ya. Namanya di medsos itu ternyata banyak insan-insan yang menarik gitu. Ada yang sudah berumah tangga masanya di sini. Yang berumah tangga ya awalnya punya FB gitu sih, tujuannya sih cuma buat hiburan. Lama-lama likes, komen, tukeran WA,
Ya, oh bukan seperti itu. Ya, di Instagram juga seperti itu, di IG juga seperti itu, di dunia medsos ini. Yang ini kita bahas untuk yang sudah berkeluarga dan menemukan berbagi kasih dengan yang lain. Ya, awalnya ya lihat medsos gitu ya. Gampangnya FB aja. Lex, oh pertemanan dulu, terus nge-lex atau ke-lex dulu baru pertemanan. Terus kemudian komen ya kan, komen, habis komen kalian terus infokan, habis infokan kalian terus tukeran WA, habis tukeran WA terus kemudian sayang terus berbagi kasih, saling nyaman, lupa sama yang di belakang. Udah pasangan kita itu udah melihat kita, memantau kita, tapi kita lupa kalau kita sudah berkomitmen dengan yang di belakang, terutama komitmen pernikahan. Membuatlah namanya kesedihan atau patah hati. Tapi Des kan cuman ini Des, bukan berbagi kasih atau selingkuh Des, apapun itu kalau terhubung ya sampai tukar-tukaran nomor HP sedang dia orang lain, menurut kategori Kondes itu adalah selingkuh secara elektronik. sorry itu saya ya, kita bicara apa adanya, pengalaman ya Des, enggak salah maksudnya. enggak begitu. Setahu survei Kondes seperti itu ya. Ada sebagian yang memang kalian sudah berkomitmen, ada yang LDRan di sini ya, karena di sini mengenal melalui medsos atau internet gitu. Ada yang medsos ya, internet atau dating gitu, ikutan begituan ya, LDRan ya. Udah menawarkan cinta. Ya mungkin karena LDRan dikiranya nggak tahu gitu. Berbagi kasih dengan yang lain, kayak caranya nyari ban serep gitu ya. Ya namanya feeling, orang kalau udah cinta itu nggak bisa dibohongin, itu udah main hati ya, berasa ternyata benar. Kamu di situ selingkuh dan dia kecewa, kebahagiaan menjadi sebuah luka. Bagaimana perasaan dia sekarang? Terluka, kecewa. Tapi belum putus hubungan, belum. Kalian belum putus hubungan, mungkin tidak ya. Kalau kalian masih mau balik ke dia, perbaiki, yakinkan bahwa kamu memang benar-benar nggak selingkuh. Itu cuman karena saling care aja lo sayang gitu, care, jadi kita harus nge-like, kan pertemanan harus seperti itu. Tapi nggak tukeran WA juga kali, ya kan. Dua dunia medsos seperti itu ya. Tapi jangan, pesan Kondes boleh sih main medsos, tapi jangan sampai salah. Dunia maya itu dunia kepalsuan. Jangan sampai kita menyesal sebelum terjadi. Lebih baik antisipasi ya. File 4, bagaimana perasaan dia saat ini padamu? File 4, bagaimana perasaan dia saat ini padamu? Kecewa, patah hati, menanggung beban pikiran ya, kebahagiaan yang diliputi dengan kekecewaan, seperti itu ya. Oke, file 4 sekarang Kondes akan shuffle untuk pesan alam semesta versi Kondes Mendes di The White Ampunya Kondes Mendes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan ambil satu aja ya, maksimal 2 ya. Oke, terima kasih. Dapat 1. Kita akan buka pesan apa yang kalian dapat di file yang keempat. Kasih sayang ya, menjalin hubungan apalagi sudah komitmen tuh paling tidak selalu merawat yang namanya merawat atau memelihara yang namanya hubungan. Kasih sayang itu pasti harus dipertahankan
menyenangkan. Paling tidak begini, semakin ke sana hubungan itu, semakin ke sana semakin lama gitu ya. Kita harus menjadi lebih cinta, jangan pernah luntur. Orang cinta itu kalau semakin saling kita semakin ke sana tuh paling nggak makin bijak ya, ke sana semakin bijak, semakin ke sana tuh bijak ya, bijak di saat kita menuju ke sana tuh lebih bijak. Jadi sebaiknya tuh cinta itu semakin besar, semakin membesar, semakin besar, dan akhirnya berbuah, bukan malah seperti pohon yang merangkas di musim kemarau gitu ya, lama kelamaan kering dan menghilang, ya kan? Itu kalau menurut Gondes. Waktu kita pacaran ya kita belum 100%, begitu sudah menikah 100%, setelah kita punya anak itu buah cinta kasih kita, itu berarti kita menjadi 150. Semakin anak kita semakin besar, kebutuhan semakin besar, kebutuhan makin gede, paling tidak kita semakin sayang sama suami agar suami kita menjadi lebih semangat. Tapi ya bagaimana suaminya sih. Tapi kalau suaminya yang baik ya paling tidak, kalau salah kita suami kita menjadi lebih semangat. Tapi ya bagaimana suaminya sih. Tapi kalau suaminya yang baik ya paling tidak, kalau salah kita berkewajiban untuk membenarkan, menunjukkan ke arah yang benar. Itulah fungsi pasangan. Ya, karena saya akan shuffle untuk pesan malaikat penjaga kalian ya, atau dimaknai sebagai energi positif atau energi kebaikan bersama Archangel Oracle. Kemudian saya akan mengambil satu. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan. Terima kasih. Hello from heaven dari Archangel Oracle. You love one in baru diomong. Let's go over and feel revolving blessing. Karena saya akan memalaya. Hello from heaven. Hello dari surga. Halo dari surga. Heaven surga. Halo dari surga. Orang yang kamu cintai di surga baik-baik saja. Maksudnya hubungan kalian baik-baik saja. Orang yang kamu cintai itu bukan maksudnya orang yang meninggal ya, orang yang baik gitu ya. Orang yang kamu cintai di surga baik-baik saja. Lepaskan kekhawatiran dan rasakan berkah cinta mereka ya. Orang yang kamu cintai tidak jauh. Sebenarnya mereka cukup dekat di saat-saat tenang kamu ya. Kamu dapat merasakan kehadiran mereka ya. Ini benar-benar kunjungan yang sebenarnya. Dan saya para malaikat meminta kamu untuk mempercayai intuisi kamu ya. Kamu mungkin melihat kunjungan mimpi dari orang-orang terkasih yang kamu cintai, bahagia, bebas dari semua penderitaan dan menginginkan hal yang sama untuk kamu ya. Kamu ingin bekerja dengan malaikat pelindung kamu untuk membantu kamu menjadi damai. Jadi perhatikan tanda-tanda lain dari surga ya. Karena peran utamanya adalah kematiannya ini, para malaikat maut itu adalah perannya utama, kematian. Maksudnya hubungan kalau kamu tidak bina dan kamu khianati akan mati. Seperti pohon yang tumbuh di padang pasir, kecuali di Mekah ya, akan meranggas karena kemarau ya. Bukan di padang pasir tapi di musim kemarau, seperti tumbuhan yang tumbuh di musim kemarau, seperti halnya hubungan di file yang keempat ini. Seperti itu digambarkan, seperti itu. Pasangan kamu memperhatikan kamu, pasangan kamu ya. Jadi kamu harus lebih hati-hati ya, perasaan ya. Para malaikat di sini pun juga ada energi kebaikan kalian ini mengelilingi jiwa yang baru diseberangi dengan cahaya penuh kasih untuk membuat pengalaman itu mengangkat dan menghibur ya. Membantu orang yang terkasih yang telah meninggal ya, melakukan kontak dengan anggota keluarga dan teman-teman mereka yang masih hidup ya. Kamu dapat meminta untuk membawakan kamu pesan atau kunjungan impian. Jadi kamu jangan sampai hubungan ini
terputus atau mati hanya karena hal-hal yang telah kamu lakukan, sebuah kesalahan ya, sebuah godaan ya, maksudnya godaan ya, sebuah godaan yang membuat kamu itu justru kehilangan orang-orang yang kamu cintai. Di sini digambarkan sebagai kematian ya. Kamu harus lebih bijaksana, di sini diminta. Sekarang kamu pertimbangkan ya, file 4. Bagaimana perasaan dia saat ini, kecewa dan terluka dan beban pikiran. Baik itu yang LDRan maupun yang lokal di sini. Baik yang lagi PDKT maupun yang udah berkeluarga. Seperti itu. Diminta untuk lebih mengerti, mempertimbangkan segala masalah ataupun godaan-godaan di dunia ini tidak lepas dari godaan yang akan mempengaruhi kalian. Kalau kalian tidak bijak-bijak atau pandai-pandai dalam mengontrol diri, kalian akan terjerumus ya. Oke, file 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi dan pembelajaran ya. Hal semuanya kembalikan sama Allah, sandarkan kepada Allah ya. Kalau kamu intinya kamu takut sama Allah, kamu akan takut melakukan hal-hal yang dilarangnya. Allah lebih menyukai orang yang baik, tapi Allah akan menyukai lebih orang yang lebih baik, seperti ya orang yang menjauhi larangannya, menjalankan perintahnya. Itu yang Allah suka, yang Allah sangat suka. Ya, tetap berdoa, memohon segala sesuatu bimbingan Allah agar kita tidak salah jalan. Ya, di file yang keempat ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan ingin personal ID, silakan. Kondes menyampaikan secara vulgar, tidak ada yang ditutup-tutupin. Ini yang Kondes lihat, ini yang Kondes rasakan. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau kurang berkenan ya. Inilah yang Kondes sampaikan, yang Kondes lihat di tebaran kartu. Di ingin personal ID, silakan. Kondes menyampaikan secara vulgar, tidak ada yang ditutup-tutupin. Ini yang Kondes lihat, ini yang Kondes rasakan. Jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung atau kurang berkenan ya. Inilah yang Kondes sampaikan, yang Kondes lihat di tebaran kartu, di bagaimana perasaan dia saat ini padamu. Oke, ada kebenaran dari milik Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari milik Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa sebagai manusia biasa, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Mohon berkatimu. Amin.